Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Umi Widyastuti SEME selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar manajemen. Anggota kelompok kami terdiri dari Andi Rifka Nabila dengan nomor NIM 17106211065, lalu saya sendiri Brina Angelika Prakoso dengan nomor NIM 17106211042, dan yang terakhir adalah Ilham Dwi Pamungkas dengan nomor NIM 17106211092. Di sini kita akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Konsep manajemen. Secara etimologi, manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Dan kemudian, secara umum manajemen juga dapat diartikan suatu ilmu dan seni dalam pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Manajemen sebagai ilmu yang dimaksud adalah disusun secara sistematis dan ilmiah untuk mengetahui alasan dan dengan cara apa manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen sebagai seni memiliki arti keindahan dalam hal mengatur sumber dayanya agar mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Sumber daya organisasi. Setiap organisasi memiliki sumber daya untuk membuat sistem manajerial yang baik. Jika salah satu di antaranya tidak ada, maka akan dampak pada berkurangnya tujuan organisasi yang akan dicapai secara efektif dan efisien. Sumber daya tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada manusia. Sumber daya manusia adalah yang paling penting. Manusia yang membuat rencana pekerjaan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk pekerja. Money, uang. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat dilihat dari jumlah uang yang beredar dalam suatu organisasi. Tanpa adanya uang, organisasi sulit berjalan, bahkan berkembang. Ketiga, ada materials atau bahan. Input yang harus diolah untuk menciptakan produk dalam mencapai tujuan. Machine atau mesin. Peralatan ini berguna dalam membantu pekerjaan manusia untuk mencapai tujuan secara lebih efisien. Kelima, methods atau metode. Pemilihan cara kerja yang baik dan akan mempermudah jalannya pekerjaan untuk mencapai tujuan. 6. Market atau pasar. Memasarkan produk yang telah dibuat agar tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan serangkaian komponen dasar kegiatan manajemen dalam hal pencapaian tujuan. Kemudian, menurut pendekatan fungsi, manajer melakukan aktivitas atau fungsi tertentu karena mereka mengkoordinasikan pekerjaan orang lain secara efisien dan efektif. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henri Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyarankan agar manajer melakukan 5 fungsi, dan planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Untuk saat ini, kita akan membahas 4 fungsi saja. Di antaranya yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan memiliki arti dalam menetapkan tujuan, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Fungsi ini bertujuan untuk mengurangi resiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi dan juga meyakinkan jika visi misi organisasi juga berada di arah dan tujuan yang sama. Kedua, ada organizing, pengorganisasian. Pengorganisasian memiliki arti menentukan apa yang perlu dilakukan, bagaimana hal itu akan dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Yang ketiga, ada leading atau memimpin. Maksud memimpin di sini yaitu mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan.
sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Yang keempat dan terakhir adalah controlling, pengendalian. Pengendalian di sini dimaksud yaitu pemantauan kegiatan untuk memastikan bahwa mereka mencapai tujuan seperti yang direncanakan sebelumnya. Fungsi pengendalian memiliki tujuan untuk mencari tahu apa saja yang tidak sesuai dengan rancangan, menganalisa letak permasalahannya, serta melakukan pengawasan kinerja sumber daya manusia. Selanjutnya ada performa organisasi. Performa atau kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada seberapa besar efisiensi pemanfaatan input untuk meraih keuntungan dan seberapa besar efektivitas proses yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut. Efisiensi mengacu pada mendapatkan output lebih banyak dari jumlah input sumber daya yang ada. Efisiensi dapat dikatakan tidak boleh asal membuang-buang sumber daya. Selanjutnya ada efektif. Diartikan sebagai cara mencapai suatu tujuan dengan memilih cara yang benar untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif jika tercapai dengan tepat dan juga waktu secara singkat-singkatnya. Yang kelima ada managerial skills. Managerial skills ialah kemampuan seorang pemimpin dalam mengordinasikan serta menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya sehingga tujuan dari perusahaan tersebut tercapai. Keterampilan manajerial yang harus dimiliki pemimpin ini meliputi berjiwa seorang pemimpin, keterampilan dalam administratif, keterampilan dalam mengelola keuangan, keterampilan dalam berkomunikasi, mampu memanajemen waktu yang dimiliki, dan sebagainya. Yang keenam, manajemen levels. Tingkatan manajemen yang ini memiliki fungsi yang berbeda dan tujuan yang sama. Dalam penerapan ilmu manajemen ada beberapa tingkatan, seperti berikut. Yang pertama, top manajemen. Level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan para petinggi dan eksekutif yang bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Tentunya, manajemen ini terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan yang baik supaya bisa memimpin suatu organisasi dan perusahaan secara keseluruhan untuk bisa membangun kinerja yang baik. Yang kedua, middle management. Level di sini diisi oleh orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan kegiatan manajer lain dan para karyawan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Sehingga tugas level ini cukup banyak dan menyentuh semua bagian dalam tubuh perusahaan. Yang terakhir, first line management. Level paling rendah dalam pihak ini akan menjalin kontak langsung dengan tenaga operasional. Pihak ini pula yang bisa mengetahui langsung kendala yang dihadapi para tenaga operasional saat kesulitan untuk mencapai target. Selain itu, level ini pula yang akan menjadi penghubung antara tenaga operasional dengan middle management sebelum menemui top management. Yang ketujuh, manajemen types. Menurut Harbison dan Myers, tipe-tipe manajemen sebagai berikut. Yang pertama, patrimonial management. Sesuai dengan namanya, patri, tipe ini adalah suatu bentuk perusahaan yang dimiliki oleh sebuah keluarga dan kedudukan penting tersebut dikuasai oleh para anggota keluarga. Yang kedua, political management. Tipe ini ialah suatu bentuk manajemen di mana kedudukan penting tersebut dikuasai oleh orang yang memiliki hubungan politik berdasarkan loyalitas partai politik tertentu. Yang ketiga, profesional manajemen. Tipe ini menjadi kedudukan yang strategis dan penting diserahkan kepada mereka yang memberikan bukti atas dasar jasa dan hasil yang mereka berikan kepada perusahaan dengan hasil yang luar biasa. Selanjutnya adalah peran manajerial. Nah, sebelum saya masuk ke 3 poin tersebut, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai definisi peran. Definisi peran di sini saya ambil dari terminologi dan juga dari beberapa ahli. Menurut terminologi sendiri, peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan oleh seorang individu di suatu tempat oleh masyarakat yang mana sesuai dengan posisi atau statusnya di masyarakat tersebut. Lalu dari beberapa ahli, di sini saya mengambil dari Mitzberg, Abu Ahmadi, dan juga Surjono Sukanto. Dari ketiga ahli tersebut, saya menyimpulkan bahwasannya peran dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang sesuai dengan posisi atau status masyarakat yang sesuai dengan harapan.
Dan ketika seseorang melakukan perannya, maka ia juga secara tidak langsung melaksanakan hak dan kewajibannya di lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya, manajerial. Manajerial dapat didefinisikan juga sebagai pergabungan antara suatu ilmu dan juga seni dalam mengatur sesuatu dengan menjalankan dan sesuai aturan yang sudah ditentukan. Dan manajerial sendiri dipegang oleh seorang manajer, atau dalam arti lain, peran manajerial itu adalah peran seorang manajer. Selanjutnya saya masuk ke beberapa poin ini, ada 3 poin. Nah, 3 poin ini diambil dari ahli yang bernama Mitzberg. Nah, pertama itu ada interpersonal role. Interpersonal role itu kaitannya adalah dengan hubungan antara manajer dengan anak buahnya. Sebagai seorang manajer, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan anak buah kita agar kita bisa mengetahui bagaimana kondisinya pada saat tertentu agar kinerja yang dihasilkan pun baik oleh kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, interpersonal role ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu figur. Seperti namanya sendiri, figur merupakan simbol atau cerminan dari suatu perusahaan. Nah, sebagai seorang manajer, kita harus menjadi cermin yang baik bagi anak-anak buah kita. Karena jika seorang manajer mencerminkan hal yang tidak baik, maka bisa saja karyawan-karyawan kita pun sama saja mengikuti arah yang kita lakukan atau cerminan yang kita sudah gambarkan kepada mereka. Oleh karena itu, sebagai seorang manajer, kita harus memberikan dan selalu menampilkan image atau cerminan yang baik agar anak buah kita pun dapat mengikuti kita dan juga mencapai goals yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada pemimpin. Nah, pemimpin di sini itu bukan saja yang hanya memberikan tugas, melainkan pemimpin adalah sosok yang mampu merangkul anak buahnya. Merangkul itu dalam hal apa saja sih? Nah, merangkulnya itu bisa dengan memberikan nasihat, memberikan pelatihan, mentoring, dan juga dorongan. Karena anak buah itu selalu membutuhkan motivasi untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yang terakhir dari interpersonal role adalah penghubung. Nah, penghubung ini adalah kaitannya dengan menjalin hubungan, baik dari dalam organisasi, orang-orang dalam organisasi tersebut maupun dari luar. Nah, penghubung ini itu bisa menjalin hubungan dan juga kerjasama nih. Misalnya kalau dengan karyawan itu mereka menjalin hubungan dekat, bisa mengetahui kondisi-kondisi karyawannya. Sama seperti yang tadi pemimpin ya, atau interpersonal role tadi. Nah, kalau oleh luar itu bisa menjalin kerjasama untuk mendukung perkembangan perusahaan. Nah, yang kedua adalah informational role. Informational role itu adalah suatu peran di mana seorang manajer harus mampu mengumpulkan, menerima, dan menyebarkan informasi. Informasinya itu yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya. Dan informasi tersebut harus disebarkan kepada pihak-pihak yang memang betul-betul membutuhkan informasi tersebut. Nah, informational role ini juga dibagi menjadi 3. Ada monitor, ada penyebar informasi, dan juga ada juru bicara. Nah, monitor ini itu berfungsi untuk mengawasi kinerja karyawan. Nah, bukan saja di dalam organisasi nih monitornya, melainkan juga di luar organisasinya. Nah, di luar organisasinya itu dengan melihat informasi-informasi atau gosip yang sedang beredar. Apakah gosip tersebut itu sudah benar ataupun hanya sekedar hoax. Nah, seorang manajer itu harus mampu memberikan atau memverifikasi berita tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kesimpang siuran informasi. Nah, selanjutnya adalah penyebar informasi. Nah, penyebar informasi ini, seorang manajer harus mampu menyebarkan informasi-informasi yang tentunya positif dan juga sudah diuji kebenarannya kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan informasi tersebut. Dan terakhir adalah juru bicara. Nah, juru bicara ini berkaitan dengan sosok yang mewakilkan sebuah perusahaan atau organisasi keluar perusahaan tersebut. Nah, juru bicara ini harus terus menjaga image perusahaan agar mampu memberikan yang terbaik kepada para mitra kerjanya. Juru bicara ini juga
harus memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan yang tentunya itu membangun perusahaan tersebut. Lalu peran yang ketiga itu adalah decisional role. Nah, decisional role ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Sebagai seorang manajer, kita juga harus mampu memberikan dan berani mengambil keputusan jikalau perusahaan kita itu sedang berada di dalam masalah. Nah, seorang manajer harus tegas di dalam mengambil keputusan. Nah, decisional role ini terbagi juga menjadi 4. Nah, di antaranya adalah wirausaha, terus pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan juga negosiator. Kalau wirausaha itu seperti namanya saja, seorang wirausahawan itu harus selalu memiliki ide dan juga inovasi yang baru untuk membangun perusahaan. Nah, ide yang seperti apa? Idenya itu harus tentunya mengikuti zaman. Kita mengetahui bahwasannya revolusi terus berkembang, perusahaan-perusahaan juga ikut bersaing, kompetitor semakin banyak. Nah, sebagai seorang manajer, kita harus memberikan ide dan inovasi terus-menerus kepada perusahaan kita agar tidak ketinggalan zaman ataupun tersaingi dengan kompetitor-kompetitor kita. Nah, selanjutnya itu adalah pemecah masalah. Seorang manajer harus mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan yang mereka pimpin. Selanjutnya ada pembagi sumber daya atau resources allocator. Nah, resource allocator ini didefinisikan juga sebagai suatu kondisi di mana seorang manajer itu harus mampu membagikan atau mengalokasikan sumber daya yang ada sesuai porsinya masing-masing. Misalnya ada human, terus ada informational skill, ada financial capital. Nah, itu harus sesuai porsinya masing-masing, jangan sampai ada yang berkelebihan ataupun sampai berkekurangan. Jadi semuanya sesuai porsi sehingga segala tujuan atau goals yang hendak dicapai itu juga sesuai dengan harapan. Selanjutnya adalah negosiator. Nah, negosiator ini berperan dalam melakukan negosiasi bukan saja kepada karyawan-karyawan, melainkan juga kepada mitra-mitra kerja yang ikut bekerja sama membangun perusahaan tersebut. Negosiasi itu bisa negosiasi gaji atau negosiasi jikalau perusahaan kita itu atau organisasi sedang bermasalah nih dengan karyawannya atau dengan mitra-mitra kerjanya. Nah, negosiasi ini dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, setelah manajerial ini sudah selesai, di next ini itu adalah karakteristik atau perbandingan antara tempat kerja lama dan tempat kerja baru. Kita mengetahui bahwasannya revolusi terus berkembang nih, ada dari 1.0 hingga sekarang udah 4.0. Bahkan sudah mau masuk ke 5.0. Nah, sistem kerja lama ini maksudnya itu sistem kerjanya nih. Dulu kan sistem kerjanya mungkin masih bersifat individu, terus masih pakai alat-alat yang mesin. Nah, sekarang kan ada tempat kerja baru yang berarti juga sistem kerjanya baru. Nah, di sini saya akan menggambarkan atau menjelaskan sedikit mengenai perbandingan antara situasi di tempat kerja lama dan juga tempat kerja baru. Nah, yang pertama itu adalah sumber daya. Sumber daya di tempat-tempat kerja lama itu masih berupa atom atau aset fisik. Sedangkan di tempat kerja baru itu sudah merupakan bit atau informasi-informasi. Selanjutnya ada bekerja. Nah, bekerjanya itu dulu masih terstruktur dan juga terlokalisasi. Maksudnya terstruktur atau terlokalisasi itu maksudnya gimana sih? Kalau terlokalisasi itu berarti pekerjaan atau seorang manajer hanya ditempatkan di satu tempat saja, di satu posisi saja, dan satu perusahaan. Sedangkan kalau di tempat kerja baru itu lebih fleksibel dan juga virtual. Fleksibelnya itu maksudnya seorang manajer bisa dipindah-pindah tempat. Misalnya nih, seorang manajer ini sangat kinerjanya itu baik di suatu perusahaan cabang perusahaan tertentu. Nah, ada juga nih cabang perusahaan lain yang membutuhkan sosok manajer seperti si individu ini. Nah, ini dia bisa dipindah. Nah, itu maksudnya fleksibel. Selanjutnya adalah pekerja. Pekerja pada di sistem tempat kerja lama itu karyawan-karyawan yang setia. Dan tempat kerja baru itu pengusaha yang diberdayakan atau agen bebas. Jadi di sini tuh pekerjanya itu lebih bebas dan tidak terlalu terikat dengan struktur-struktur dari perusahaan. Selanjutnya adalah karakteristik di kekuatan organisasinya. Kekuatan organisasi itu meliputi ada teknologi, tenaga kerja, nilai, peristiwa, dan juga pasar.
teknologinya ini kalau dulu itu masih pakai mekanik atau mesin, sedangkan sekarang udah bisnis digital. Jadi semuanya itu udah berhubungan dengan internet. Selanjutnya di tenaga kerja dulu masih bersifat homogen, sekarang sudah beragam. Dinilainya dulu efisiensi, stabilitas, sekarang itu lebih ke perubahan dan kecepatan. Selanjutnya mengenai peristiwa-peristiwanya dulu mungkin masih tenang dan mudah diprediksi. Namun sekarang itu lebih ke selalu terjadi gejolak yang sering terjadi krisis. Jadi perusahaan itu sering banget terjadi krisis yang tidak terduga. Pasarnya juga dulu itu lokal atau domestik. Jadi di suatu lokasi saja, sedangkan sekarang global dan sudah menyebar ke internet. Selanjutnya di kompetensi manajemen. Kompetensi manajemen itu ada meliputi kepemimpinan. Kepemimpinan dulu itu lebih ke otokratis. Otokratis itu berarti kayak satu arah saja nih, terlalu besarkan kekuasaan. Jadi melimpahkan segala kekuasaan langsung kepada anak buah, tidak ada pendapat-pendapat dari anak buah. Sedangkan lebih sekarang itu ke pemberdayaan yang tersebar. Selanjutnya ada fokus. Fokus itu dulu lebih mencari keuntungan atau profit. Maksudnya itu perusahaan tidak memikirkan bagaimana jalinan hubungannya dengan perusahaan-perusahaan lain atau berkolaborasi dengan perusahaan lain, melainkan hanya memikirkan profit dan keuntungan semata. Sedangkan sekarang itu lebih menjalin koneksi kepada pelanggan dan juga karyawan, karena profit akan mengikuti dengan hubungan kita yang baik dengan karyawan dan juga pelanggan. Selanjutnya, melakukan pekerjaan. Dahulu melakukan pekerjaan itu lebih dilakukan secara individu, sedangkan sekarang itu sudah dilakukan oleh tim atau berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain. Lalu di dalam hubungannya, dahulu itu lebih sering konflik atau kompetisi. Sedangkan sekarang itu lebih mengutamakan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi tidak terlalu memiliki kompetisi. Mereka berpikir bahwasannya jika perusahaan lain lebih baik, lebih bagus nih, kita nggak perlu kompetisi sama dia. Lebih baik kita itu berkolaborasi, menyatukan kekuatan agar bisa membentuk perusahaan yang jauh lebih baik dan lebih besar lagi. Selanjutnya adalah yang terakhir, desain. Desain itu lebih ke performa yang efisien pada situasi tempat kerja lama. Sedangkan sekarang itu lebih bereksperimen dan melakukan pembelajaran organisasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih seorang manajer menangani masalah-masalah yang ada di perusahaan. Yang pertama itu tetap tenang. Seorang manajer itu selalu bersikap tenang. Pikirannya itu harus tenang dan juga tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Karena jika memiliki pikiran tenang, maka dia juga bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik nih untuk jalan keluar perusahaannya yang sedang dilanda masalah. Selanjutnya adalah selalu memiliki ide dan solusi. Selalu memiliki ide dan solusi itu maksudnya apa sih? Nah, selalu memiliki ide itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan di peran yang decisional role yang termasuk ke wirausahawan. Nah, wirausahawan itu juga harus memiliki ide dan inovasi agar perusahaan itu tidak tertinggal zaman. Nah, ini juga sama ketika suatu perusahaan dihadapkan dengan masalah. Dia itu harus memiliki ide dan jalan keluarnya bagaimana nih perusahaan ini agar bisa segera terlepas dari masalah tersebut. Yang ketiga adalah meletakkan orang di atas bisnis. Terkadang perusahaan terlalu mengeksploitasi para karyawannya. Mereka tidak mengetahui bahwasannya karyawan itu sebenarnya salah satu sumber daya organisasi yang begitu penting dan harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Dia itu terlalu memikirkan bisnis dan bisnisnya saja dan profit. Sedangkan dalam menangani masalah itu lebih baik meletakkan orang di atas bisnis dulu nih. Kita lihat dulu nih permasalahan di mana nih, kenapa karyawan bisa lalai dalam mengerjakan suatu project atau suatu tugas yang diberikan oleh si manajer. Nah, setelah itu barulah dikoordinasikan dan akhirnya kita bisa kembali nih. Kita tahu kapan harus kembali ke bisnis. Kapan kembali ke bisnis itu setelah semua masalah selesai, semua sudah klop, negosiasi juga sudah beres dan tidak ada masalah lagi. Dan yang terakhir itu selalu mengatakan kebenaran. Kepercayaan itu selalu yang paling utama di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadinya itu sebagai seorang manajer kita harus memberikan sesuatu yang benar-benar menumbuhkan kepercayaan di antara manajer dan juga karyawannya. Jadi tidak ada yang ditutupi atau terjadi miskom. Sekian
Dari presentasi kelompok 1, saya, Brin Angelika Prakoso, dan teman-teman saya, Ilham dan Rifka, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.